Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Ekonomi Syariah G akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Anggota kelompok 4 yaitu Saidatul Imas Adi Putri, Siti Syamsiah, Sundari Novitasari, Susilawati, Trinur Cahyani, Samrotul Fuada, dan Wahid Zikron Saifullah. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep tanggung jawab sosial melibatkan tanggung jawab antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dari bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Dan selanjutnya akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Kemudian yang terakhir, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Di sini terdapat dua. Yang pertama ada reaktif, yaitu cenderung menolak tanggung jawab sosial, dan ada akomodatif, yaitu melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Di sini terdapat tingkatan, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Yang pertama, tingkat rendah yaitu defensif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial, dan ada tingkatan tinggi tanggung jawab sosial yaitu proaktif, mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri dari menolak tanggung jawab sosial.
Yang ketiga, strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Dan yang terakhir, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Dan yang ketiga, manfaat bagi pemerintah, yaitu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam tanggung jawab sosial. Etika manajemen. Dimensi etika dalam manajemen. Yang pertama, etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Yang kedua, etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Tujuan etika bisnis. Yang pertama, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan meningkatnya kesadaran investor tentang masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola, reputasi perusahaan dipertaruhkan. Yang kedua, memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan status para pelaku bisnis, supaya dengan menjalankan bisnisnya juga bersikap baik, sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut. Yang ketiga, menghindarkan bisnis dari citra buruk seperti penipuan, cara kotor, dan licik. Yang keempat, mengatur dan mengarahkan para pelaku bisnis untuk mewujudkan manajemen maupun citra yang baik dalam berbisnis, sehingga bisnis tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai adanya bahwa bisnis itu memiliki etika yang baik. Yang kelima, memberikan citra perusahaan yang baik. Dengan adanya pembuktian komitmen dari sebuah perusahaan yang memiliki etos kerja dan menaati peraturan, tentu saja akan terhindar dari yang namanya kecurangan, KKN, atau praktik merugikan lainnya. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Dan di dalamnya terdapat nilai personal. Nilai personal pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Di dalam nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dengan meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Penelitian empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumental oleh Kettner pada tahun 1992.
responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai terminal yang perlu untuk dimiliki adalah kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. Berdasarkan responden dari 220 manajer yang beranggapan bahwa nilai-nilai instrumental yang perlu dimiliki oleh sebuah perusahaan terdiri dari 5 macam. Pertama, yaitu penghargaan terhadap pribadi. Kedua, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja. Ketiga, kebebasan dan kemerdekaan. Keempat, dorongan untuk meraih sesuatu. Dan yang terakhir adalah kebahagiaan. Konflik nilai yang terjadi pada etika manajemen. Pertama, yaitu konflik intrapersonal. Pada dasarnya terjadi di dalam individu dan antar individu. Kedua, konflik individu organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Ketiga, konflik antar budaya. Pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Berbagai isu seputar manajemen. Pertama, ada penggunaan obat-obatan terlarang. Kemudian pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Lalu konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, polusi lingkungan, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Model penilaian etika menurut Griffin tahun 2002 terbagi menjadi 3, yaitu data gathering, analisis, dan penilaian. Data gathering berupa pengumpulan data mengenai tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Apakah tindakan atau kegiatan yang dilakukan memenuhi 4 kriteria dalam etika, yaitu manfaat, apakah tindakan tersebut memberikan manfaat dan kepuasan bagi semua pihak. Lalu pemenuhan hak, apakah tindakan yang dilakukan menjamin terpenuhinya dan terpeliharanya hak-hak dari semua pihak. Kemudian keadilan, apakah tindakan yang dilakukan adil bagi semua pihak. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan, apakah tindakan yang dilakukan konsisten dengan tanggung jawab pemeliharaan dalam berbagai hal. Lalu model yang kedua adalah analisis, terbagi menjadi 3. Pertama, yaitu tidak dalam seluruh kriteria, tidak dalam satu atau beberapa kriteria, dan ya dalam seluruh kriteria. Dari analisis ini, jawabannya terdapat 2 macam, yaitu etis dan tidak etis. Kemudian model yang ketiga adalah penilaian. Apakah ada faktor yang menyebabkan kriteria tidak terpenuhi sehingga dapat dimaklumi? Apakah kriteria yang terpenuhi lebih penting dibandingkan kriteria lain? Dan yang terakhir adalah apakah ada faktor di luar kemampuan organisasi yang menyebabkan sebagian kriteria tidak terpenuhi? Dari penilaian ini, jawaban pilihannya ada 2, yaitu ya dan tidak. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. 1. Pelatihan etika. 2. Advokasi etika. 3. Kode etik. 4. Keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Manfaat etika bisnis. 1. Perlindungan dan jaminan aset yang tetap terjaga. 2. Kerjasama tim akan semakin kuat. 3. Tingkat produktivitas akan semakin meningkat. 4. Pengambilan dan penerapan keputusan menjadi lebih mudah. 5. Perusahaan akan lebih adaptif terhadap perubahan. 6. Lingkungan kerja yang nyaman dan sedikit masalah. 7. Seluruh lapisan perusahaan akan bersikap lebih positif. 8. Permasalahan dengan hukum akan semakin sedikit. 9. Perusahaan akan menuju tingkat kesuksesan yang baru. 10. Citra merek atau brand dan perusahaan akan semakin terkenal di mata masyarakat.
Contoh kasus tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. 1. Tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis terhadap pemerintah. Tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada negara. Tidak hanya membayar pajak, hal-hal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial, salah satunya yaitu dengan memberikan sebuah donasi pada organisasi sosial dan juga masyarakat. Sama halnya membayar pajak, seperti pelapor SPT yang pasti akan melibatkan banyak laporan yang harus dibuat oleh perusahaan. Salah satunya yaitu laporan adanya pemotongan pajak. Laporan pemotongan pajak akan berkaitan dengan ringkasan perhitungan pajak yang menggunakan tipe pemotongan yang diterapkan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan objek pajaknya. Tujuan dari adanya tipe pemotongan yaitu agar pajak melakukan sejumlah pemotongan tagihan untuk setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Contoh kasus, PT ABC melakukan pemotongan PPh 23 atau jasa pendapatan sewa gedung yang nilainya mencapai 200 juta sebesar 4 juta. Itu artinya ketika sifatnya adalah pemotongan, maka PT ABC hanya akan memperoleh sebesar 196 juta ke kas atau bank, di mana nilai 4 juta dicatat sebagai utang pajak PPh 23. 2. Tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis terhadap masyarakat. PT Djarum adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Bentuk tanggung jawabnya salah satunya yaitu dengan memberikan beasiswa di bidang pendidikan, olahraga, seni budaya, dan lain sebagainya. Hal-hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya juga untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Seperti perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar karena mereka memperkerjakan masyarakat di sekitar. Dikenal karena perusahaan tersebut ramah lingkungan, dan juga dikenal karena memberi sumbangsih kepada masyarakat. Analisa kasus. Dari contoh kasus di atas merupakan bentuk kepedulian dari perusahaan tersebut terhadap kepedulian sosial yaitu dengan membentuk yayasan pendidikan, olahraga, seni budaya, dan lain sebagainya dengan nama Djarum Foundation. Hal ini akan bersifat mutualisme atau saling menguntungkan karena masyarakat sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan tentu dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian baik dalam bidang olahraga atau pendidikan. Sedangkan di pihak perusahaan dengan berdirinya PT Djarum, maka akan semakin mengenalkan nama perusahaan begitu pun dengan masyarakat yang semakin meningkatkan perekonomian yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.